Selamat pagi, saya Nisa Arsela akan memaparkan sebuah materi terkait teori operant dan reinforcement dari B.F. Skinner. Kemudian ada konsep pengkondisian operant atau operant conditioning. Behaviorisme ini adalah aliran yang memandang individu lebih pada sisi fenomena fisik dan aspek mental seperti kecerdasan, bakat, minat, dan perasaan individu dalam belajar. Menurut Skinner, hubungan antara rangsangan dengan respon yang terjadi melalui interaksi kita dengan lingkungan menimbulkan perubahan perilaku. Misalkan pada seorang anak yang mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik, maka ia diberi reward oleh ibunya. Maka akan terjadi pengulangan perilaku tersebut berulang kali. Berikut tahapan pada pemberian reinforcement. Yang pertama ada continuous reinforcement. Setiap kali tingkah laku yang dikehendaki muncul, akan diberi penguatan. Yang kedua ada fixed interval atau interval tetap. Pemberian penguatan berselang teratur, misalkan setiap 5 menit. Yang ketiga ada variabel interval berubah. Pemberian penguatan dalam waktu yang tidak tentu. Kemudian ada fixed ratio atau perbandingan tetap. Mengatur pemberian penguatan sesudah respon yang kita kehendaki muncul yang kesekian kalinya. Yang terakhir ada variabel rasio atau perbandingan berubah. Memberikan penguatan secara acak sesudah beberapa kali patukan dengan rata-rata sama dengan fixed ratio. Kemudian ada konsep organisme manusia. Minat utama Skinner adalah pada analisis eksperimental atas tingkah laku. Skinner juga melakukan penelitian pada tikus dan burung merpati. Selain itu juga, ia menerapkan prinsip-prinsip pengkondisian operant pada penelitiannya. Skinner ini terkenal dengan peralatan yang dirancangnya sendiri yaitu Skinner Box. Maka dari itu, Skinner membuat 3 asumsi dasar. Yang pertama, perilaku itu terjadi menurut hukum tertentu atau behavior is lawful. Walaupun mengakui bahwa perilaku manusia adalah organisme yang berperasaan dan berpikir, namun Skinner tidak mencari penyebab perilaku di dalam jiwa manusia. Dan ia menolak alasan-alasan penjelasan dengan mengendalikan keadaan pikiran atau mind atau motif-motif internal. Yang kedua, perilaku dapat diramalkan atau behavior can be predicted. Perilaku manusia atau kepribadiannya menurut Skinner ditentukan oleh kejadian-kejadian di masa lalu dan sekarang dalam dunia objektif, di mana individu tersebut turut serta mengambil bagian. Yang terakhir, perilaku manusia dapat dikontrol atau behavior can be controlled. Perilaku dapat dijelaskan hanya jika dengan kejadian atau situasi yang dapat diamati. Bagi Skinner, perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran dianggap sebagai akibat pembawaan genetik dan pengalaman individu daripada sebagai penyebab sebuah tindakan. Berpikir adalah berperilaku bila menurut pandangan Skinner. Dan ia juga percaya bahwa pengetahuan yang penuh tentang faktor genetik, lingkungan manusia, dan manipulasi lingkungan adalah sebuah kunci untuk meningkatkan perilaku manusia. Kemudian ada struktur kepribadian. Menurut Skinner, kepribadian merupakan hasil dari sejarah penguatan pribadi individu atau individual's personal history of transformation. Individu belajar membedakan stimulus atau sebuah situasi yang merupakan kesempatan untuk memperoleh penguatan karena perilaku tertentu, atau juga situasi yang tidak mengarah ke penguatan perilaku yang sama. Perilaku yang dipelajari ini disebut sebagai perilaku di bawah kontrol stimulus. Menurut Skinner juga, tingkah laku hanya dapat diubah dan dikontrol dengan mengubah lingkungan. Oleh karena itu, Skinner lebih tertarik dengan aspek yang berubah-ubah dari kepribadian, bukan pada struktur kepribadian. Kemudian, menurut Skinner ada 2 klasifikasi tipe perilaku. Yang pertama, perilaku responden. Respon yang dihasilkan organisme untuk menjawab stimulus secara spesifik berhubungan dengan respon tersebut. Respon refleks termasuk dalam kelompok ini, seperti mengeluarkan air liur saat melihat makanan. Kemudian, yang kedua ada perilaku operant. Respon yang dimunculkan organisme tanpa adanya stimulus spesifik yang berlangsung memaksa terjadinya respon tersebut. Terjadinya proses pengikatan stimulus baru dengan respon yang baru. Kemudian ada konsep kepribadian yang tidak sehat dan psikoterapinya.
Skinner percaya bahwa kepribadian dapat dipahami dengan mempertimbangkan perkembangan tingkah laku dalam sebuah hubungan yang terus-menerus dengan lingkungannya. Cara efektifnya untuk mengubah dan mengontrol tingkah laku adalah dengan melakukan penguatan atau reinforcement, suatu strategi kegiatan yang membuat perilaku tertentu berpeluang untuk terjadi, ataupun sebaliknya. Konsep dasarnya sangat sederhana, yaitu bahwa semua perilaku dapat dikontrol oleh konsekuensi atau dampak yang mengikuti perilaku tersebut.